Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Bertemu kembali dalam SAB Berdoa episode 3. Pada hari ini kita akan memuji, menyembah nama Tuhan, merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan, serta kita akan berdoa. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari sama-sama kita mengucap syukur dan berdoa. Maha besar ya Tuhan, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan daripada Engkau. Siap kami Tuhan boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Hari ini Tuhan, kami mohon hikmat penyertaan daripada Engkau untuk siap kami Bapa dapat merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini Bapa. Layakan siap kami Tuhan untuk siap kami masuk ke hadirat-Mu Bapa. Dan berkati siap kami Bapa, biarlah setelah acara ini Tuhan, siap kami memperoleh berkat dan damai sejahtera daripada Engkau. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami berdoa dan bersyukur. Mulia. Mari sama-sama kita menaikkan pujian, Engkau tetap Tuhan. Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Tuhan. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Tuhan. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami sembah Bapa, ku sembah Engkau Yesus.
hanya Engkau Tuhan di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Tuhan, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Tuhan. Ku sembah Engkau Yesua, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Tuhan, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Tuhan. Tuhan, Kau tetap Tuhan. Oh, sembah Dia, sembah Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Bapa, batu karang kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, glory bagimu, kudus nama-Mu Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. Oh, Kau baik Bapa, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau Bapa, Tuhan Yesua yang kami sembah. Hanya Engkau satu-satunya yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang kami puja Tuhan, yang kami hormati Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, setiap kami Bapa datang Tuhan, setiap kami ingin lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Karena itu adalah setiap kerinduan kami Bapa. Dan kami mau terus Tuhan memandang wajah-Mu Tuhan, mengikuti apa yang menjadi setiap kebaikan-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kami Tuhan, Kau pun tahu Bapa. Setiap kataku, Kau pun menunggu.
satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu Bapa, itu kerinduan kami Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kita katakan dengan segenap hati kita, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dan waktu-waktu yang sudah kami lalui di masa lalu. Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan kami hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti, juga menambah pengenalan kami akan Engkau. Juga terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasyiah kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu tentang satu topik yang memberkati saya beberapa hari ini, dan juga hari ini saya ingin membagikannya kepada Bapak Ibu semuanya. Ayat hari ini terambil dari Mazmur 46 ayat yang ke-10. Ini ayat yang tidak asing lagi buat kita semua karena ayat ini cukup terkenal begitu ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Mazmur 46 ayat yang ke-10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak Ibu nanti mungkin bisa baca satu pasal ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sebagai pribadi yang melindungi dan sumber kekuatan kita. Di ayat ini ada kata yang menarik Bapak Ibu, yang membuat saya juga bertanya-tanya. Kata itu adalah kata diamlah. Nah, saya berpikir waktu merenungkan ayat ini, kenapa Tuhan suruh kita diam gitu? Kenapa Tuhan meminta kita untuk diam? Padahal diam itu tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita disuruh diam, apalagi anak-anak, kalau disuruh diam gitu, waduh, sulit sekali. Diam itu sesuatu yang sulit menurut saya. Seperti ini saja Bapak Ibu, ini saya diharuskan di satu kursi ya. Saya disuruh diam ini tanpa menggerakkan kaki, ini agak sulit buat saya gitu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan meminta kita diam di sini? Banyak orang ketika mendengar kata diam itu mungkin berpikir, ini hal yang pasif. Diam itu hal yang pasif. Aduh, membosankan. Aduh, apa sih itu diam? Begitu. Tetapi justru di ayat ini Tuhan meminta kita untuk diam gitu. Diam, ini ayat berada di ujung pasal ini, yang juga menekankan diamlah. Setelah itu ayat selanjutnya, dan ketahuilah, kalimat selanjutnya. Nah, kalau kita dengar kata diam Bapak Ibu, kita kan berpikir bahwa gimana kita bisa diam ya gitu. Gimana kita bisa diam? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, saya akan sedikit bacakan ya Bapak Ibu. Ada di ayat yang kedua itu, bumi berubah, gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Lalu laut ribut berbuih. Gimana kita bisa diam di tengah seperti itu? Lalu ada juga ini, kerajaan-kerajaan goncang di ayat yang ke-6. Gimana kita bisa diam di tengah seperti itu? Di tengah kebisingan, keramaian yang mungkin kalau saat ini Bapak Ibu sedang menghadapi pergumulan, banyak masalah mengantri. Bagaimana kita bisa diam? Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan minta kita diam? Apalagi di masa-masa ini Bapak Ibu, saya rasa bukan hanya saya, Bapak Ibu juga mengalaminya mungkin. Masa-masa di masa pandemi ini adalah masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sulit seperti kita belum selesai dengan satu masalah, ada masalah-masalah lain yang sudah mengantri di hidup kita. Bukan hanya mengantri, mungkin malah menumpuk gitu. Kalau mengantri kan masih tertib ya, tapi ini menumpuk. Sehingga rasanya aduh, beban ini. Dan bagaimana dengan kondisi seperti itu saya harus diam Tuhan? Bagaimana? Nah, hari ini kita akan coba sedikit Bapak Ibu, saya akan membagikan apa yang menjadi perenungan saya terkait kata diam ini.
Kenapa Tuhan meminta kita diam? Dan apa yang dimaksud diam di sini? Yang pertama, ada 3 hal nanti saya akan sampaikan. Yang pertama, diam itu artinya kita keluar dari kebisingan. Ada satu terjemahan lain dari ayat ini, diamlah di sana berbunyi seperti ini. Keluarlah dari kepadatan, keluarlah dari kebisingan. Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah itu pusing ya Kak, sepertinya kepala ini penuh ya, pusing, seperti banyak lalu lintas yang ada di kepala kita. Tapi disitulah Tuhan minta kita diam, minta kita diam. Sama seperti tadi, gunung bergoncang di bawah laut, air laut berbuih dan sebagainya. Tuhan bahkan minta untuk diam. Diam, yang pertama ada diam itu berarti kita keluar dari kebisingan. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita sedang menghadapi banyak masalah. Anggap saja kebisingan, kepadatan itu adalah masalah-masalah kita saat ini. Pergumulan-pergumulan kita. Pekerjaan yang menumpuk mungkin ya, atau hal-hal lainnya. Bapak Ibu, terkadang di tengahnya kebisingan, kepadatan ini, kita lupa. Saya pernah mengalami ya, mungkin sering karena saya setiap pulang itu pasti melewati titik-titik kemacetan. Dan di saat saya ada di titik-titik kemacetan, wah itu kayaknya kalau diminta untuk diam, wah sulit sekali. Juga mungkin kalau Bapak Ibu di tengah-tengah masalah yang banyak, kita disuruh diam itu enggak bisa. Gimana caranya saya bisa diam? Gimana caranya saya bisa diam? Kalau masalah-masalah ini ada, kalau pergumulan-pergumulan ini ada, tapi di titik itulah Tuhan katakan, diamlah. Keluar dari kepadatan, keluar dari kebisingan. Maksud Tuhan adalah supaya kita bisa fokus kembali pada Tuhan, Bapak Ibu. Kita bisa fokus pada Tuhan, meluangkan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menanyakan, apa kehendak-Mu Tuhan? Kenapa ini harus terjadi dalam hidupku dan apa kehendak-Mu? Bukan hanya bertanya kenapa ini harus terjadi, tetapi apa kehendak-Mu di balik ini Tuhan? Dan juga kita ketika diam secara ilmu pengetahuan saja, ketika kita dalam kondisi tenang, itu kita bisa berpikir jernih ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang dimaksud Tuhan juga dalam ayat ini, diam. Diam. Keluar dari kepadatan, luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhanmu. Berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga ketika kita sudah bisa berpikir jernih, kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tiba-tiba di tengah pekerjaan yang banyak mungkin Bapak Ibu, sudahkah kita meluangkan waktu untuk diam di tengah banyaknya kepadatan tadi, kepadatan pekerjaan, kepadatan masalah gitu. Sudahkah kita ambil satu waktu untuk diam, lalu menanyakan kepada Tuhan, apa kehendak-Mu Tuhan? Hari ini kita diingatkan, kita sama-sama diingatkan, ketika kita menghadapi banyak kepadatan, baik pekerjaan, pergumulan, Tuhan ingin katakan hari ini, ambil waktu diam, keluar dari kebisingan, lalu menanyakan apa yang menjadi kehendaknya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kata diam dalam bahasa aslinya menggunakan kata rafa, yang salah satu artinya adalah menyerahkan kendali. Bapak Ibu, kalau kita sedang mengemudi motor, mobil, kalau dikatakan menyerahkan kendali artinya kamu saja yang nyetir gitu ya intinya. Sama seperti ini, ketika Tuhan berkata diam, kita bisa artikan juga artinya Tuhan ingin kita menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangan Tuhan.
Dalam hidup sebagai manusia, Bapak Ibu, kita selalu ingin memegang kendali hidup kita. Bahkan kita itu pengen tahu masa depan gitu kalau bisa ya. Saya pribadi juga salah satu contoh saja ketika saya mengendarai motor, Bapak Ibu, ketika ada mobil besar yang menghalangi saya untuk melihat ke depan, itu sangat-sangat tidak nyaman. Oleh karena itu pilihan saya menjauh dari mobil itu atau malah mendahului mobil itu supaya saya bisa melihat jauh ke depan. Kita sebagai manusia ingin memegang kendali hidup kita, sekeliling kita. Padahal secara kenyataan banyak hal di dunia ini yang di luar kendali kita. Apalagi Bapak Ibu mungkin merasakan juga di masa-masa pandemi semua plan kita banyak yang berubah, banyak yang gagal, bahkan mungkin di detik-detik terakhir bisa berubah. Pertanyaannya adalah, bisakah kita memegang kendali hidup kita sepenuhnya? Tidak bisa, Bapak Ibu. Dari perenungan saya pribadi pun tidak bisa. Oleh karena itu, di tengahnya banyak kebisingan tadi, ketika Tuhan berkata diam, itu bisa berarti serahkan kendalimu padaku. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, Ibu, Bapak. Kita ingat ya lagu Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Biarlah hari ini kita diingatkan kembali ketika kita menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan yang mengantri. Ingatlah kita punya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memegang kendali alam semesta. Kalau Tuhan pegang kendali alam semesta, Tuhan juga pegang kendali hidup kita. Kita serahkan kendali kita kepada Tuhan. Kalau menyambung dari yang pertama tadi Bapak Ibu, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita sudah menerima hikmat-Nya. Ketika kita mau melangkah, kita serahkan kendalinya kepada Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku. Kita minta tuntunan Tuhan di sana. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, ini menjadi poin terakhir di hari ini. Kata diam yang di bahasa aslinya tadi Rafa, itu juga bisa salah satu artinya itu adalah menyerahkan atau berserah. Kalau tadi menyerahkan kendali ya, kalau ini berserah. Jadi ketika Tuhan berbicara diam di ayat ini juga berarti tentang kita berserah dan kita menyerahkan keputusan atau hasil akhirnya kepada Tuhan. Bapak Ibu ingat ya yang pertama tadi, kalau kita sudah duduk diam, kita tenang, kita keluar dari kebisingan, kita keluar dari kepadatan. Untuk apa? Mengetahui kehendaknya, meminta hikmat-Nya. Itu langkah pertama tadi Bapak Ibu. Ingat ya, mengetahui kehendaknya. Lalu kita menyerahkan kendalinya kepada Tuhan, dan dilanjutkan hasil akhir biarlah Tuhan yang atur, Tuhan yang tentukan. Kita menyerahkan, kita berserah kepada Tuhan gitu. Bukan lagi aku tapi Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja melalui aku. 3 hal ini yang mungkin bisa saya sharingkan sore hari ini terkait ayat ini Bapak Ibu. Saya ingin membacakan kembali ayat ini. Mazmur 46 ayat yang ke-10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ayat ini secara personal berbicara pada saya Bapak Ibu, di mana di tengah banyaknya tadi, di tengah banyaknya kepadatan masalah, kepadatan pekerjaan mungkin ya, pergumulan-pergumulan yang mengantri juga menumpuk, itu saya seperti Tuhan berbicara secara personal melalui firman-Nya, diam. Tapi diam yang pertama adalah kamu keluar dari kebisingan ini. Di tengah pekerjaan, luangkan waktu untuk berdiam. Berdiam menanyakan apa yang menjadi kehendaknya, meminta hikmat Tuhan, gimana aku harus melalui ini. Lalu yang kedua, menyerahkan kendali kita. Setir itu tadi kita serahkan kepada
Tuhan. Sehingga Tuhan juga tuntun. Di fase yang kedua, langkah yang kedua itu juga sepertinya Tuhan melalui firman-Nya itu berbicara pada saya pribadi, Bapak Ibu. Ketika saya mungkin ngotot memegang kendali kehidupan saya. Ayat ini benar-benar berbicara. Diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu ngomong ke saya seperti ini, Bapak Ibu. Diam, bukan kamu Tuhannya, aku Tuhannya. Bukan masalahmu Tuhannya, tapi aku loh Tuhannya. Seperti Tuhan tuh berbicara seperti itu, Bapak Ibu. Akulah Tuhan, bukan masalahmu, bukan kamu juga. Kamu tuh bukan Tuhan, aku Tuhan. Jadi serahkan kendalimu, serahkan kendalimu. Lalu berlanjut ke yang terakhir, Bapak Ibu, setelah kita menyerahkan kendali tadi, kita berserah akan keputusan Tuhan. Diam yang terakhir ini berarti kita berserah dan memberi keputusan atau hasil terakhir kepada Tuhan. Bapak Ibu, terkait dengan kata diam ini, terkadang kita berpikir bahwa kita bisa diam, kita bisa tenang, kita bisa santai ketika masalah-masalah itu sudah selesai, sudah beres. Aku bisa diam kalau sudah selesai semuanya masalahnya. Kalau pekerjaan banyak, masalah banyak, pergumulan banyak, gimana saya bisa diam? Tetapi sebaliknya, Tuhan malah meminta kita diam dan ketahuilah, akulah Tuhan. Itu seperti ketika banyak tadi, diam, ketahuilah bahwa aku itu Tuhan yang berdaulat, yang memegang hidupmu. Dan saya percaya kalau kita melakukan hal-hal tadi, Bapak Ibu, Tuhan akan benar-benar juga, Tuhan yang berdaulat itu akan benar-benar juga bekerja dalam hidup kita, menyatakan kebaikannya, penyertaannya, mujizatnya dalam setiap pergumulan kita, dalam segala pekerjaan kita. Mari di tengah kebisingan yang ada, kegiatan kita sehari-hari, kita luangkan waktu untuk diam. Kita luangkan waktu untuk diam. Bisa mungkin di sibuknya pekerjaan, ada satu waktu mungkin 1-2 menit kita berdiam, bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa kehendak-Mu? Apa kehendak-Mu? Mari Bapak Ibu, hari ini saya juga diberkati dengan perenungan saya ini, dan kiranya Bapak Ibu juga diberkati. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk dalam kebisingan, dalam kepadatan, dalam banyaknya pergumulan, mari ambil waktu diam. Ambil waktu diam. Mungkin orang berbicara kalau berdoa, kalau melakukan hal-hal yang rohani itu harus lama. Iya, kita menyisihkan waktu itu bagus Bapak Ibu. Tetapi kita bisa ambil di sela-sela kebisingan ini. Ketika kita tidak bisa menyisihkan waktu banyak, di sela-sela kebisingan ini, mari sejenak kita ambil waktu untuk diam. Apa itu diam? Keluar dari kebisingan, berkomunikasi dengan Tuhan, menanyakan apa kehendak-Nya, memohon hikmat Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kita agar kita bisa melaluinya, lalu menyerahkan kendali hidup kita ke tangan Tuhan dan berserah akan hasil keputusan Tuhan. Itu yang bisa saya sharingkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan kembali mengingatkan kami. Terkadang kami lupa ketika kami menghadapi banyak kepadatan dalam kehidupan ini, banyak kebisingan dalam hidup ini. Kami lupa untuk bertanya-tanya kepadamu. Kami lupa cara untuk berdiam diri. Tuhan, biarlah melalui apa yang sudah kami pelajari, kami bisa belajar
untuk kembali di masa-masa yang sulit mungkin yang kami hadapi, kami bisa meluangkan waktu untuk berdiam dan mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat, yang memegang kendali hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu secara khusus berdoa bagi Bapak Ibu dan semua yang menyaksikan tayangan ini. Mohon berkat-Mu, mohon hikmat-Mu untuk kami bisa berdiam di tengah kebisingan. Berdiam di tengah kebisingan. Dan kami mohon ketika kami sudah berdiam, biarkan kami mengetahui bahwa Tuhan yang berdaulat itu benar-benar bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Sisa waktu ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Kiranya apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi rema bagi Bapak Ibu Saudara di rumah, dan terlebih kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup acara SAB berdoa ini, mari kita sama-sama doakan beberapa pribadi-pribadi yang memiliki pergumulan-pergumulan doa. Yang pertama, permohonan doa dari Ibu Y teruntuk anaknya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan penyertaan-Mu dari sepanjang acara tadi Tuhan. Dan sebentar sebelum kami tutup Tuhan, kami ingin berdoa Bapa untuk rekan-rekan kami Tuhan yang saat ini dalam pergumulan Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Y Bapa, untuk terkhusus anaknya Ibu Y Bapa, yang kirimkanlah Tuhan hikmat, marifat, akal budi Tuhan pada anaknya Bapa. Kirimkanlah kecerdasan Tuhan yang luar biasa Bapa. Engkau pakai anak Ibu Y ini dengan secara dahsyat Tuhan, dan supaya anak Tuhan dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat sukacita Tuhan. Kau terus Bapa berkati perkembangannya Tuhan. Kau terus pimpin Tuhan langkahnya Bapa di dalam sekolah ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk anaknya dapat menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan sejak dini Tuhan. Engkau pakai luar biasa Tuhan, Engkau pakai secara dahsyat anak Ibu Y ini Tuhan. Dan supaya Bapa anak ini dapat menjadi berkat Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Engkau terus Bapa sertai Tuhan pertumbuhan, perkembangan Tuhan, baik di sekolahnya Tuhan maupun kehidupan sosialnya Tuhan. Engkau yang menyertai Tuhan. Roh Kudus, Engkau pimpin setiap langkah hidupnya Tuhan, apapun yang menjadi keinginan cita-citanya Tuhan, kiranya Engkau menyertai Tuhan, dan Engkau yang memimpin juga langkah hidup Ibu Y Tuhan dalam mendidik Tuhan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa, Ibu Y beserta anak-anaknya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua dari KA yang saat ini sedang bergumul untuk persiapan anaknya menghadapi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri Tuhan. Tuhan, kami memohon penyertaan yang sempurna turun atas KA dalam segala proses persiapannya, baik secara administratif dan yang lainnya. Tuhan tetap hadir, menyertai, sehingga apa yang diambil, apa yang ditempuh dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Kami berdoa juga untuk keperluan-keperluan ke depan yang akan diperlukan Tuhan. Tuhan juga tetap menyediakan. Kami menyerahkan untuk KA ke dalam tangan-Mu Tuhan, beserta orang tuanya. Engkau berkati dengan pengenalan akan Engkau lebih lagi, juga berkat-berkat yang memang Kau sediakan bagi mereka Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini, atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas terlaksananya SAB berdoa episode ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami tetap memohon penyertaan-Mu untuk setiap kami Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk para orang tua murid yang ada di sekolah anak bangsa yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, kiranya hari ini, di detik ini, Kau menilik hati mereka. Kau menilik hati mereka satu persatu Tuhan, melihat pergumulan mereka, dan kami memohon di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir dan menjadi jawaban atas pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk episode ini Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menyaksikan acara SAB Berdoa episode hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan sampai berjumpa di acara SAB Berdoa episode selanjutnya. Tuhan Yeshua memberkati.